Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fakridina Maulana Putra dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS sistem digital yang berjudul Smart Home Monitoring dan Automation berbasis ISP32 dan Internet of Things atau IoT. Proyek ini dibuat untuk menstimulasikan sebuah rumah pintar yang mampu melakukan monitoring kondisi lingkungan secara real time dan juga melakukan otomatisasi perangkat elektronik secara otomatis maupun manual. Pada proyek ini, saya akan menggunakan simulator Walkthrough Simulator sebagai media simulasi hardware dan menggunakan platform Blink IoT sebagai dashboard monitoring berbasis internet. Baik, pertama saya akan menjelaskan tujuan dari proyek ini terlebih dahulu. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama memanfaatkan teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua membuat sistem rumah pintar sederhana. Yang ketiga melakukan monitoring secara real time. Yang keempat adalah serta mengontrol perangkat elektronik secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan. Dengan adanya sistem seperti ini, pengguna dapat mengetahui kondisi rumah secara langsung melalui internet tanpa harus berada di lokasi. Sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen yang akan digunakan pada proyek kali ini. Pertama adalah ESP32. ESP32 merupakan mikrokontroler utama yang menjadi pusat pengendali seluruh sistem. ESP32 dipilih karena sudah memiliki fitur Wi-Fi bawaan sehingga sangat cocok digunakan untuk proyek IoT. Kemudian terdapat DHT, kemudian terdapat DHT22. Sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu lingkungan. Sensor ini dapat memberikan data suhu secara digital sehingga mudah diproses oleh ISP32. Selanjutnya adalah sensor LDR. Sensor LDR, sensor RDR digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya ketika kondisi ruangan gelap. Ketika kondisi ruangan gelap, nilai sensor berubah dan sistem dapat mengetahui bahwa lampu perlu dinyalakan. Yang ketiga adalah sensor peer atau pasif infrared sensor. Sensor peer digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia. Jika terdapat pergerakan di sekitar sensor, maka sensor akan memberikan sinyal high ke ISP32. Selain itu, LED yang digunakan sebagai simulasi lampu dan kipas. Kemudian terdapat relay yang berfungsi sebagai saklar elektronik otomatis. Dan yang ketiga, kemudian terdapat buzzer yang digunakan sebagai alarm peringatan apabila konsumsi energi terlalu tinggi. Dan terakhir adalah push button. Push button yang digunakan untuk mengubah mode sistem dari auto ke manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian program atau coding. Di bagian yang paling atas terdapat konfigurasi Blink saya, yaitu Blink template ID. Yang kedua adalah template nama. Yang ketiga adalah Blink AutoCAD. Kemudian bagian ini digunakan agar ESP32 dapat terhubung dengan server Blink Cloud. Kemudian terdapat library yang digunakan seperti library Wi-Fi, terus library Wi-Fi client, lalu ada library Blink Simple ESP32, kemudian ada library DHT, kemudian ada library HTTP client, kemudian ada library Arduino JSON. Library ini memiliki fungsi masing-masing. Yang untuk WiFi digunakan untuk koneksi internet, yang Blink digunakan untuk komunikasi antar ESP32 dan dashboard IoT. Yang DHT digunakan untuk membaca sensor suhu. Yang HTTP client.h digunakan untuk mengambil data dari internet. Dan Arduino JSON digunakan untuk membaca data JSON dari API cuaca. Selanjutnya API key dan nama kota. Pada proyek ini saya akan menggunakan sebuah API dari Open Weather Map untuk mengambil data cuaca secara real time.
Kota yang digunakan adalah kota Tasikmalaya. Ketika program berjalan, ISP akan mengirim request ke server Open Weather Map lalu menerima data suhu luar dan kondisi cuaca seperti cerah, hujan, atau berawan. Kemudian pada bagian setup, sistem akan melakukan inisialisasi sebuah seluruh pin. Contohnya pin DHT yang ada di sini, lalu pin LED, pin buzzer, dan pin push button. Selain itu, ISP32 akan mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jika koneksi berhasil, maka serial monitor akan menampilkan tulisan bahwa Wi-Fi berhasil terkoneksi. Setelah Wi-Fi terhubung, setelah Wi-Fi terhubung, ISP32 akan terhubung ke Blink Cloud. Jika berhasil, maka dashboard Blink dapat menerima data sensor secara real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sensor suhu. Sensor DHT yang ini akan membaca suhu dengan ruangan beberapa detik. Nilai suhu kemudian ditampilkan pada serial monitor dan dikirim ke aplikasi Blink menggunakan virtual print. Tapi pas pada coding terdapat kondisi eh, jika suhu jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Ini jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka kipas otomatis akan menyala. Jika suhu di bawah 30 derajat Celcius, maka kipas akan mati. Fitur ini mensimulasikan pendingin ruang otomatis pada smart home. Selanjutnya adalah sensor cahaya. Sensor cahaya, sensor cahaya yang ini, sensor ini membaca intensitas cahaya dari lingkungan. Pada coding terdapat jika nilai cahaya kurang dari 2000, nah ini LDR lebih dari 2000, maka kondisi dianggap gelap. Saat kondisi gelap, lampu otomatis menyala. Lampu otomatis menyala, hal ini bertujuan untuk menghemat energi listrik karena lampu hanya aktif ketika dibutuhkan. Berikutnya adalah sensor peer. Sensor peer yang ini. Sensor peer yang ini. Sensor peer digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia. Ketika sensor mendeteksi kegerakan, maka relay otomatis akan aktif. Relay yang ini. Pada simulasi ini, relay dapat dianggap sebagai perangkat elektronik seperti alarm atau lampu keamanan. Jika tidak ada gerakan, relay akan mati kembali. Pada proyek kali ini terdapat dua mode sistem, yaitu ada yang auto, ada yang manual. Mode auto berarti seluruh perangkat bekerja berdasarkan sensor secara otomatis. Sedangkan mode manual memungkinkan pengguna mengontrol lampu secara manual menggunakan tombol override. Untuk berpindah mode digunakan tombol yang ini. Jika sebelum auto, maka berubah menjadi manual. Jika sebelum manual, maka akan berubah menjadi auto. Kemudian LED indikator mode. Ada LED ini. Jika LED mode nyala, maka sistem berada pada mode auto. Selain otomatisasi, proyek ini juga memiliki simulasi monitoring energi listrik pada perangkat memiliki nilai konsumtif energi. Misalnya lampu sebesar 20, kipas sebesar 40, dan relay sebesar 60. Sekarang saya akan menjelaskan wiring atau koneksi pin pada YS32. Sensor DHT, sensor DHT terhubung ke GPIO 12. Mau ke GPIO 12, ini. Dan LDR terhubung ke GPIO 4. LDR yang ini terhubung ke 4. Ke sini. Dan sensor peer terhubung ke GPIO 27. Sensor peer yang ini terhubung ke sensor 27 yang di yang di sini.
Lalu lampu LED terhubung ke GPU 16. Yang sini lampu 16. Dan LED kipas terhubung ke GPU 17. Yang ke sini. Dan LED indikator terhubung ke GPU 21. Kelebihan dari project ini adalah dapat melakukan monitoring secara real time, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dan juga memiliki sistem otomatis, lalu dapat diakses melalui internet, serta membantu efisiensi penggunaan energi. Namun, proyek ini juga memiliki kekurangan seperti masih berupa simulasi, masih berupa sebuah hardware, belum menggunakan sensor yang lebih kompleks, dan belum menggunakan database penyimpanan data, seperti PHP atau MySQL. Kedepannya proyek ini dapat dikembangkan menjadi smart home yang lebih lengkap, seperti kontrol melalui voice assistance, notifikasi ke smartphone, yang ketiga kamera CCTV, hingga machine learning untuk prediksi penggunaan energi. Dan juga kita akan coba eh, menjalankan sebuah project ini. Dan baik, ini adalah simulasi untuk kita menjalankan sebuah project ini. Kita akan menunggu hingga connecting WiFi tersambung. Dan kita mencoba menemukan WiFi kembali dengan merefresh sebuah beli. Dan di sini muncul sebuah terminal yang dalamnya ada bermacam-macam. Ini kita menggunakan ada tem, dan di sini ada device-nya online. Jika kita mencoba merubah THT temperaturnya, maka akan dengan juga akan berubah seperti itu. Ini dari refresh. Nah, jika kita merubah temperatur THT, misalnya itu di billingnya juga akan. Nah, yang kita lihat ini adalah masih mode mode manual ya. Kita akan mencoba merubah mode auto. Ini sekarang adalah mode manual. Kita akan coba merubah DHT-nya. Nah, ini temperaturnya akan berubah, dan juga kita jika merubah sebuah ininya ya, relaynya, kalau kita ubah kita maka di ini juga akan berubah juga. Nah, ini adalah mode manual. Jika kita ingin merubah lagi ke mode auto, tinggal kita memencet tombol push button di sini. Ini kita lepas. Ini kita seperti ini hasilnya. Dan di sini juga akan baiknya akan menaik, akan berubah juga. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.